Begitulah cara Allah itu akan memberikan jalan keluar. Karena dengan si orang tuanya memohon ampun kepada Allah Ta'ala, inilah si orang tua ini merubah nasibnya dia, nasib keluarganya dia rubah mulai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Mesro. Sahabat beriman, kali ini kita akan menyimak tausiah dari Pak Ustadz Danur tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak itu sulit diatur dan tidak patuh kepada orang tua, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang anak itu ujian bagi orang tuanya. Oh iya. Harta itu juga menjadi ujian bagi seseorang. Nah, dan sekitar kita itu yang menjadi ujian kita. Jadi ujian itu akan ada di mana-mana. Hujan menjadi ujian kita. Ada orang kehujanan ngeluh, ada orang kehujanan senang, ada orang kehujanan bingung, ada orang kehujanan menghujat Allah, ada banyak macam-macam. Iya, betul. Padahal hujan itu sendiri ada ujian. Nah, kalau ujiannya temanmu seperti itu, mamanya anaknya disuruh sholat susah. Iya, Pak Ustadz. Kemudian kalau diminta melakukan sesuatu itu ada aja. Nah, sebenarnya begitulah cara Allah menguji. Jadi pasti ada sebabnya. Kalau anak itu turunan dari ayahnya atau ibunya, insya Allah salah satu orang tuanya punya sifat seperti anaknya tersebut. Jadi tidak mungkin sifat tetangganya diambil oleh Allah Ta'ala itu ditaruh di anaknya. Kan harus seperti itu cara berpikir. Ya. Jadi orang tua itu harus berpikir begitu kalau saya. Berarti introspeksi ke belakang. Introspeksi ke belakang itu boleh istilahnya. Jadi kalau ada orang bilang, kalau sudah terjadi tidak usah diurus, nanti dulu. Yang mana ini kan gitu ya. Karena sesuatu yang tidak baik, yang sering kita lakukan, ya kita pikirkan, itu kan di belakang kita. Kalau itu suatu dosa, ya mohonlah ampunan terus-menerus ya, merasa dosa kita itu masih ada. Sehingga kita terus senantiasa ingat, sehingga kita juga belajar untuk tidak melakukan hal dosa itu lagi. Nah, kalau untuk anak, insya Allah harus seperti itu. Evaluasi lagi dulu ke belakangnya. Kalau saat ini temanmu itu diuji oleh Allah Ta'ala, anaknya dengan sulit sekali untuk sholat, umpamanya, apalagi subuh. Kemudian kalau diminta itu selalu ngajak perang aja, kan seperti itu, yang membantah. Dilihat aja sebenarnya. Jadi evaluasi itu dari ibu atau bapaknya. Dan pada saat kedua orang tuanya ini bermuhasabah, ya harus difahami, bukan mau salah-salahan. Ini mau mengantarkan keluarga ini kan nanti akan bertemu di surga sebenarnya. Jadi bukan mau menyalahkan. Jadi sudah istilahnya itu berdiskusi. Kita itu nanti kan berkeinginan ingin bertemu di surga. Ya saat inilah kita di dunia merencanakan sebenarnya, sama merencanakan kita mau dekat dengan Allah, kita mau takwa kepada Allah Ta'ala, kan direncanakan apa yang harus kita kerjakan. Yang dulunya nggak pernah baca Quran, yang paling tidak itu sehari satu ain, seperti itu. Kalau kemudian ya mulai, kalau dulunya sholat bolong-bolong, ya sholat dipenuhi 5 waktu wajibnya dulu. Kemudian yang dulunya sholat itu hanya asal sholat, ya mulai khususnya dipenuhi. Kan ada rencana sebenarnya. Nah, pada saat mengevaluasi keadaan anak-anak yang dipunyai, yang menjadi ujian, itu harus difahami dan tidak perlu malu kalau memang nggak taunya itu nggak mau sholatnya itu saya. Kenapa? Saya itu memang, mamanya bapaknya nih, saya itu memang dulu kalau diperintah itu nggak mau gitu. Jadi sudah punya sudah punya genetik bahwa kalau diperintah itu nggak mau gitu. Jadi kalau udah diperintah nggak mau, bapaknya ngerti, saya itu pokoknya kalau saya itu, saya tahu kalau saya salah, tapi kalau diperintah itu selalu nggak mau. Nah, itu berarti genetika begitu itu tidak baik. Kemudian ada nih, kalau memang itu dari ayahnya, ya ayahnya mulai mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika dulu saya kalau diperintah, saya itu selalu menolak. Padahal perintah itu baik, tapi kenapa saya selalu menolak? Nah, itulah setan.
Nah itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala terus menerus. Beberapa bulan baru nanti fokus doa kepada anaknya. Kalau diperintah untuk sholat itu nggak mau. Fokus, ya Allah, jika anak saya bernama Fulan atau Fulana, jika dia diperintahkan untuk sholat dia selalu menolak ini. Jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosa anak saya. Jika punya genetik dari saya, yaitu kalau diperintah dia selalu menolak. Ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya. Ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa anak saya. Begitu aja doanya. Karena ada sifat atau perbuatan yang sama sebenarnya. Jadi bagi orang tua nggak usah malu yang seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak mau ngakuin kalau kita itu salah, kan lucu jadinya. Merasanya kita itu selalu benar, kan lucu. Nah, itulah yang harus kita benahi. Kemudian kalau dikasih tahu itu selalu ngajak berantem. Dilihat ada cara ngomongnya. Oh, berarti anak saya itu merasa benar atau merasa lebih pintar. Siapa di antara bapak sama ibunya yang merasa seperti itu, merasa pintar atau benar? Nah, itu koreksi aja. Kalau dilihat-lihat, iya ya, saya tuh merasa benar atau pintar. Gimana? Kalau diskusi saya yang nomor 1 ngomong ngomongnya. Nah, itu kan kelihatan. Oh, berarti saya lagi nih ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah itu akan memberikan jalan keluar. Karena dengan si orang tuanya memohon ampun kepada Allah Ta'ala, inilah si orang tua ini merubah nasibnya dia, nasib keluarganya dia rubah mulai saat ini dengan memohon ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Makanya klop dengan salah satu firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jelas sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib keluarga itu, kecuali keluarga itu merubahnya. Sama seperti itu sebenarnya. Itu perubahan nasib dimulai awalnya dari mohon ampun itu, Pak Ustaz. Ya itu awal ya, apalagi kecil-kecil gitu, iya, seperti itu apalagi karena sudah ada genetik tidak baik pada keturunan, ya mohon ampun. Iya. Kan nggak bisa langsung minta gitu loh. Kalau misalnya orang tua ini kan suami istri, salah satu mengakui itu sifat saya gitu. Si istri atau si suaminya mohon ampun. Kemudian pasangan yang satunya lagi apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Belanja dia. Belanja. Ketamcit ya, Pak Ustaz. Artinya yang satunya syukurin sifat lu gitu. Ya kalau memang mau ya membantu mendoakan kan seperti itu ya. Kan memang seyogyanya seperti itu dalam keluarga, Pak Ustaz. Iya, gitu kan, itu sebaiknya seperti itu, Pak Ustaz, ya. Itu lebih baik ya. Bapaknya dulu ya, Ustaz, yang lama gitu. Ya kalau itu pokoknya itu pada ayahnya dia harus fokus beneran. Iya. Kalau pokoknya pada ibunya ya ibunya yang fokus yang beneran. Lama dulu ya, Ustaz, nggak langsung disambung anakku ini karena aku gitu, nggak begitu, Ustaz. Iya itu kan motornya ya, mau nyambung ya silahkan aja. Cuma kalau saya kan mending kita itu motornya dulu yang harus kita selesaikan, pahami bahwa oh iya ya saya punya sifat tidak baik itu. Nah kalau si bapaknya itu tahu sifat saya itu ada pada bapak saya juga. Nah boleh dia doain dia dulu, dia doain anaknya, dia doain bapaknya. Nah ini orang tua baik itu ya begitu. Begitulah cara mendoakan kesalahan dan dosa-dosa orang lain dengan fokus ke titik itu salahnya. Kan sama, nyuri, hobinya nyuri aja. Masa hanya astagfirullah. Boleh. Tetapi lebih fokus, ya Allah jika saya banyak dosa selalu mencuri, ampuni dosa saya karena mencuri. Astagfirullahaladzim. Kan seperti itu. Ya Allah karena mencuri saya itu untuk menjadikan anak dan istri saya makan dan tidak ada saya pergunakan untuk apa-apa, untuk mewah ampuni aku ya Allah karena hanya untuk makan saja. Tapi kalau mencuri saya karena untuk kemewahan saya, ya jangan cuma ampuni aku ya Allah, nggak cuma itu. Iya. Saya berjanji akan saya kembalikan yang mencuri, korupsi, ambil eser, ambil gerica, ambil kertas semen, ambil marmer, ambil Terlalu banyak ya kan begitu harusnya. Nanti akan saya kembalikan ya Allah. Nah harusnya seperti itu. Ini saya saat berkunjung ke rumah teman, dia tinggal bersama anak dan menantu dan cucunya. Pas saya datang, teman saya tuh nyuruh cucunya untuk salam nih ketemu kakek gitu kan. Nah, tapi anaknya nggak mau nih, cucunya nggak mau.
Cucu apa anaknya nggak mau? Cucunya yang nggak mau. Oh. Akhirnya teman saya itu curhat lah. Ini cucu saya ini susah banget diaturnya. Balita di bawah 5 tahun, dia dimasukin PAUD, belum TK nih, di bawah TK. Kan Bu, PAUD. PAUD, pendidikan usia dini. Kalau Bu apa ya? Tetangga. Temennya dia. Bimbingan usia dini. Temennya kalau itu. Nah, masukin PAUD, dia nggak fokus belajarnya, muter aja main gitu kan. Nah, suatu ketika dilarang sama gurunya dipukul. Sampai temen saya ini malu gitu kan. Maksudnya bapaknya si anak itu? Kakeknya si anak. Padahal anak saya, bapaknya ini anak, udah sekolahin ke, namanya ada khusus untuk anak-anak yang seperti inilah, berkebutuhan khusus inilah yang susah diatur gitu kan. Mainan juga berantakin semua. Pokoknya nggak sesuai sama keinginan orang tuanya lah gitu. Nah, titik-titik ini dosa apa nih dari orang tuanya yang harus dimohonkan ampun ke Allah nih, Ustaz? Iya, kalau dilihat cucunya seperti itu, insya Allah yang paling dekat itu kan antara bapak sama ibunya. Nah, itu antara bapak sama ibunya ada yang sering menyimpan marah sebenarnya. Sering menyimpan marah dan maunya kabur. Terhadap orang tuanya, Pak Ustaz? Ya, kalau mamanya itu bapaknya atau ibunya, ini dulu itu kalau dia itu dikasih tahu atau dibimbing sama orang tuanya, maunya kabur nih. Maunya itu kabur, maunya melawan, maunya kabur, maunya melawan. Cuma dia diem, bisa aja itu diem. Diem tersimpang. Kalau itu anaknya yang cewek, dia kan cewek kan nggak bisa melawan. Iya, iya. Maksudnya ini bapak ibunya si adik. Jadikan kan cucunya. Saya cerita tentang bapak ibunya. Kalau umpamanya si ibunya ini yang dia kalau disuruh itu nggak cocok terus diem, maunya kabur, mamanya. Kemudian selain kabur apa, mau marah itu selalu ada di sini, cuma jarang diungkapkan. Itu bisa. Kalau bapaknya juga sama. Kalau bapaknya itu memang pendiam, kecenderungan emosi tinggi, agak tersinggung, itu sama. Nanti si anaknya itu, si cucunya temennya DJ, keluar itu begitu. Jadi jalan nggak mau belajar aja. Jalan itu kabur. Ya, nggak mau fokus dia. Nah, kalau dia marah, nah itu yang nyimpen marahnya, entah itu ibu atau bapaknya, insya Allah seperti itu. Jadi itu gambaran dari orang tua. Jadi anak kecil itu gambaran dari orang tuanya yang punya sifat seperti itu. Jadi kalau orang tua mau evaluasi atau muhasabah diri, itu lihat anaknya yang kecil itu. Itu sifat orang tuanya yang kurang lebih jelek-jelek atau buruk-buruknya atau tidak baiknya itu di situ muncul. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya anak, kalau jengkel itu gulung-gulung, nah, tinggal dilihat siapa yang dulunya gulung-gulung gitu. Kalau marah, itu nanti ketemu, oh si ibunya. Kalau marah diem, nggak mau ngajak ngomong, siapa nih bapaknya? Emang pendiem, nggak mau ngajak ngomong. Itu kelihatan semua, tinggal kita mohon ampun aja. Itu cara kita itu muhasabah evaluasi. Kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah, rata-rata orang itu diberi hidayah tapi nggak dijalankan, itu aja. Sehingga dia tidak tahu, sehingga anaknya begitu langsung sekolahin. Sebenarnya dalam Islam sudah jelas kok itu. Itu kan genetik anakmu. Berarti cari sebenarnya kesalahanmu di mana. Itulah makanya diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau dianggap anaknya itu nakal, kalau dikasih tahu mukul, kalau ini itu kan termasuk musibah sebenarnya. Walaupun bentuknya itu malu ini dan sebagainya. Itu dicari ketemu dari mana? Ya itu kalau nggak dari bapaknya, ya ibunya. Begitu aja. Cuma rata-rata orang-orang Islam itu nggak mau tahu. Padahal ayatnya sudah jelas. Enggak, itu bukan dosa saya. Dan itu dosa siapa? Allah aja yang mau begini. Tidak ada. Turunnya Al-Quran itu ada sebabnya. Jadi kalau anakmu seperti itu, insya Allah ya ada sebabnya. Dari mana? Ya dari bapak atau ibunya yang paling dekat. Betul. Gitu, nggak usah jauh-jauh kakek neneknya, nggak usah jauh-jauh lah, bapak atau ibunya. Tinggal nanti udah ketemu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Katanya Allah itu maha pengampun. Loh, kok kamu itu nggak pernah mohon ampun bab yang itu, kan gitu. Nah, inilah sebenarnya cara menyelesaikan dengan syariat Islam. Begitulah caranya. Bukan dengan cara-cara orang bule ini begitu itu kan hanya cuma masalah gitu. Tapi
selama ini saya membantu menyelesaikan masalah-masalah anak yang seperti itu, ya alhamdulillah diberi sama Allah Ta'ala, anaknya mulai membaik, mulai normal, setelah bapak ibunya mulai mengerti, nah anaknya membaik kok. Dan lucu, menurut saya lucu yang memang nggak lucu, memang itulah cara Allah memberikan hidayah. Cuma orang Islam yang punya pengetahuan Quran yang komplit itu nggak pernah dipakai, hanya cuma buat hafalan. Itulah harus dipahami bahwa ilmu genetik ada sebenarnya, diceritakan oleh Allah Ta'ala. Mendapatkan musibah dari perbuatan itu kan urutan sebenarnya. Dari apa yang kita lakukan sekarang, itu akan kita tuai besok. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi besok itu diawali dari saat ini kita itu melakukan sesuatu. Betul. Seperti itu, kalau kita lakukan jelek ya besoknya kita akan menuai hasilnya yang tidak baik. Begitulah. Kalau memang kita itu melakukan sesuatu keburukan tentang ini, ya matinya kita tanda tangan kontrak sendiri karena sudah diceritakan dalam Quran seperti itu. Artinya dengan perubahan si anak tadi itu dia menjadi baik itu masuk ke dalam ayat yang tadi Pak Ustadz sebutkan itu ya Pak Ustadz ya. Jadi dari keluarga yang maksudnya yang anaknya yang susah diatur kemudian bisa, itu sudah masuk ke ayat tadi Pak Ustadz ya. Iya. Nah Allah langsung menjawab seperti itu. Ya, anaknya alhamdulillah dikasih perubahan. Ya begitulah cara Allah menjawab. Tapi pada saat anaknya itu sudah berubah menjadi normal, orang tuanya juga tidak boleh sombong lagi, karena ujian berikutnya harus seperti itu. Kalau sombong jadi bagaimana kira-kira? Ya kalau sombong itu dia pasti akan membanggakan sesuatu, itu tidak boleh. Kalau Balik lagi ke anaknya yang sakit tadi atau? Allah alam kalau itu, jadi bisa aja itu memang menjadi dosa orang tuanya. Anaknya sih nggak tahu dia kenapa dia begini, kan nggak tahu. Tapi bapaknya sombong, wah aku sudah mohon ampun anak saya begini. Kan nggak seperti itu. Nah kalau memang itu nanti ada tanya, loh dulu tuh anakmu itu kalau dikasih tahu mukul, kok sekarang kamu nggak pernah ya? Gitu. Kok bisa begitu? Gimana ini? Ke mana ini? Ke siapa ini? Ke ahli apa ini? Kan? Jawabannya itu Ustaz. Jawabannya inilah yang menentukan. Ya menentukan. Nah pada saat dia itu terus ingat ini. Emang anakmu begitu? Ya anakku begitu. Nah, terangkan secara Islami bahwa ini anak saya begini, dulu saya begini. Anak saya begini, istri saya seperti ini. Nah, kamu bagaimana? Oh, saya nggak begitu. Nah, terus istri saya juga nggak begitu. Ya sudah, nggak usah dijawab. Bukan anakmu berarti. Iya. Iya. Nggak usah dijawab. Iya, betul. Ini orang yang tidak mau menerima hidayah. Udah nggak usah dijawab. Nggak perlu dicapek itu, capek-capek ngomong. Jadi intinya adalah begitu. Jadi kalau ada anak nakal ya kita koreksi, muhasabah, ayo bebenah. Jangan kita merasa nggak punya dosa. Diketawain sama setan itu beneran nanti. Setan yang ketawa. Kalau persis kayak aku kan setannya begitu pasti. Setan itu kan nggak pernah merasa dosa. Nah disinilah kita harus belajar. Ayo kita benahi diri kita sendiri, sabar, doa yang baik kepada Allah Ta'ala, memohon, meminta ampunan terus, kemudian mohon anak kita itu jadi anak soleh atau soleha. Harus berusaha seperti itu. Nah, disitulah tugasnya orang tua, tugasnya imam untuk menjadikan keinginan kita, kata kita, keinginan kita itu kan mau bertemu di surga. Ya buktikan kalau mau bertemu di surga. Dengan membimbing diri kita sendiri, membimbing istri, kalau kita sebagai imam, membimbing anak-anak kita itu dekat pada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi jangan hanya cuma apal tok di sini, kalau apal mah banyak, tetapi yang aplikasi kerjakan, apalan yang ada dalam pikiran itu kerjakan di kehidupan sehari-hari. Nah insya Allah itu akan menjadi berkah lah keluarga kita itu insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Baik sahabat beriman, setelah kita menyimak tausiah dari Pak Ustadz Danu tersebut yang menyebabkan seorang anak tidak patuh kepada orang tuanya, susah diatur, itu disebabkan karena genetik atau sifat yang tidak baik yang diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya, entah itu dari ayahnya atau dari ibunya atau bahkan keduanya. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan sifat yang tidak baik tersebut dari anaknya yang berasal dari orang tuanya? Yaitu dengan cara kedua orang tuanya atau salah satu entah ayah atau ibunya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas akhlak-akhlak, sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Kemudian muhasabah, koreksi diri
dan membenahi diri, memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik tersebut, sifat-sifat yang tidak baik tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa tertibkan ibadah dan doakan anaknya supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Nah, perlu kita tahu bahwasanya jika orang tua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sifat-sifat yang tidak baik tersebut, insya Allah itu dapat merubah nasib kedua orang tuanya dan juga nasib keluarganya. Insya Allah, wallahu alam. Baik sahabat beriman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.